Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Matematika dan Kontrol Pengendalian Optimal pada Model Penyebaran Malaria dengan memperhatikan faktor vaksinasi di Provinsi Papua. Sebagai ketua peneliti saya sendiri Profesor Dr. John Darnenggolan MSI, anggota Dr. Muhammad Fandi Ansori MSI, dan Profesor Dr. Hasmi MKes. Kami dari Universitas Rawasi dengan skema penelitian fundamental. Model yang kami kaji adalah pemodel matematika penyebaran malaria dengan vaksinasi di Provinsi Papua. Kita ketahui bersama bahwa semua daerah di Provinsi Papua merupakan daerah endemik malaria. Berbagai macam telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah atau menanggulangi penyakit tersebut, tetapi nyatanya masih banyak masalah malaria di Provinsi Papua sampai saat ini. Nah, tren kasus malaria di Provinsi Papua sampai 2018 sampai 2022, peningkatan kasus sebesar 22,3% pada tahun 2018 sampai 2019, yaitu meningkat atau bertambah kasus terinfeksi, yaitu 39.478 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi kenaikan signifikan sekitar 27,8% atau bertambah 59.847 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan drastis sebesar 43,1% atau bertambah kasus malaria sebesar 118.598 kasus. Nah, hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh karena pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi COVID-19. Nah, sehingga mengakibatkan bertambah juga kasus malaria di Provinsi Papua. Model matematika yang kami kaji adalah model SPIRXY, yaitu terdiri dari 9 kompartemen. Populasi manusia terdiri dari 7 kompartemen, yaitu susceptible, vaksinasi, terinfeksi sensitif obat, terinfeksi resisten obat, kemudian terinfeksi sensitif diobati, dan terinfeksi resisten diobati dan recover. Sedangkan untuk populasi vektor malaria ada 2 kompartemen, yaitu nyamuk susceptible dan nyamuk terinfeksi parasit Plasmodium. Kemudian kami buat diagram skematik seperti di slide. Berdasarkan dari diagram skematik ini dapat diperoleh model matematika yang dinyatakan dalam sistem persamaan diferensial. Berdasarkan sistem persamaan diferensial dapat diperoleh satu parameter penting, yaitu the basic reproduction number atau R0V. Nah, parameter ini dapat mengetahui apakah penyakit tersebut meningkat atau menurun. Nah, jika R0V-nya lebih kecil 1, berarti penyakit malaria itu menurun. Jika R0V-nya itu lebih besar 1, berarti penyakit malaria itu meningkat. Ketika R0V-nya lebih kecil 1, nah berpotensi akan dieliminasi. Sebaliknya, jika R0V-nya lebih besar 1, penyakit tetap bertahan dan menyebar di populasi. Nah, dari sini dapat diperoleh satu teorema kestabilan pada titik non-endemik. Distribusi kasus malaria di kabupaten-kabupaten Provinsi Papua tahun 2023, analisis distribusi geografis menunjukkan variasi signifikan antar wilayah. Di Kabupaten Jayapura merupakan kasus positif yang tertinggi ya di Provinsi Papua, diikuti di Kota Jayapura terbanyak kedua untuk kasus positif dan suspek malaria. Sedangkan di Kabupaten Membramo Raya mengalami lonjakan tajam ya, menjadi perhatian khusus untuk pemerintah daerah atau dinas kesehatan ya di Kabupaten Membramo Raya. Sedangkan di Kabupaten Biak Sarmi Kerong menunjukkan tren penurunan jumlah kasus malaria. Dampak efektivitas vaksinasi terhadap penyebaran malaria ini berdasarkan simulasi yang kami buat pada model yang kami kaji, kami coba buat simulasi untuk
Vera epsilon itu mulai 0 sampai 0,8 menunjukkan hasil yang signifikan. Pada fase 0 sampai 0,2 tahun, semua skenario mengalami lonjakan awal terinfeksi dengan prevalensi sekitar 0,22 atau 22%. Sedangkan pada fase menengah 1 sampai 3 tahun, vaksinasi dengan efektivitas lebih tinggi secara konsisten menekan prevalensi malaria. Sedangkan pada fase jangka panjang atau lebih dari 3 tahun, nah, stabilitas prevalensi mendekati 0, terutama pada Vera epsilon itu 0,8. Artinya di sini vaksinasi dapat menekan penyebaran malaria di Provinsi Papua. Nah, temuan ini penting bahwa peningkatan efektivitas vaksin berkontribusi pada percepatan penurunan kasus, pemutusan antara rantai penularan, serta stabilisasi prevalensi setelah tahun ketiga. Dapat dilihat dari grafik yang di slide. Nah, dari model kami buat analisis sensitivitas parameter mulai simulasi model. Berdasarkan simulasi model yang kami peroleh, ternyata parameter yang paling signifikan untuk menekan penyebaran malaria itu adalah parameter theta. Parameter theta itu laju vaksinasi dari susceptible manusia ke kompartemen vaksinasi manusia. Dapat menekan penyebaran malaria itu sebesar 41%. Sedangkan parameter yang paling mempengaruhi penyebaran malaria yaitu beta 5 ya. Beta 5 sebanyak 39% penyakit malaria itu ternyata diakibatkan oleh laju transmisi antara dari nyamuk yang susceptible ke nyamuk yang terinfeksi. Sedangkan faktor dominan yang kedua yang menyebabkan penyebaran malaria itu beta 1. Beta 1 itu adalah laju transmisi dari susceptible manusia ke terinfeksi manusia yang masih sensitif. Untuk grafiknya dapat dilihat di slide. Berdasarkan hasil penelitian kami peroleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dari hasil penelitian kami sudah memperoleh jurnal yang publish ya di jurnal internasional bereputasi yaitu Communication in Mathematics, Biology and Neuroscience pada 21 Oktober 2005. Temuan kami, model malaria yang kami kaji itu terbukti efektif merepresentasikan dinamika malaria dengan vaksinasi di Papua. Nah, rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan, strategi pengendalian terintegrasi ya, vaksinasi, pengobatan, dan pengendalian vektor dapat menurunkan penyakit malaria di Papua. Yang paling dominan adalah faktor vaksinasi. Nah, rencana selanjutnya jika penelitian ini dibiayai untuk tahun berikutnya, maka kami akan mengembangkan pengembangan model kontrol optimal dan simulasi numerik untuk implementasi di lapangan. Ini penting untuk mengupayakan penurunan malaria di Provinsi Papua. Melalui intervensi yang terarah, terukur, dan konsisten, malaria di Papua berpotensi ditekan hingga mencapai kondisi stabil non-endemik dalam jangka menengah. Terima kasih kepada Bima Kemenristek atas bantuan dan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini berdampak untuk pengembangan ilmu sains dan kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih.